Nas firman Tuhan hari ini Sabtu 18 Oktober 2025. Mazmur 25 ayat 1 dan ayat 2. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku dipermalukan, janganlah musuhku bersorak-sorai mengolok aku. Ada lagu yang melegenda dan sampai hari ini banyak orang suka. Dan ini sebenarnya dinyanyikan oleh seorang bernama Frank Sinatra di tahun 1969. Ya, kalau yang tua pasti tahu lagu ini. Dan lagu ini sangat menarik. Selain nadanya juga bagus, dan lagu ini juga sangat menarik karena ini mau mengisahkan tentang seorang manusia atau seorang laki-laki yang menjalani perjalanan hidupnya dan menjelang akhirnya. Dan dia mengenang lagi yang lalu-lalu, dan dia mengatakan, aku melakukan semuanya dengan caraku. I did it my way. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, semua kita panjang pendeknya perjalanan hidup kita hingga hari ini, tentu semua punya pengalaman yang khas dan unik. Tidak ada yang sama. Dan mungkin juga yang kita alami, mungkin ada perjalanan naik, turun, bahkan masuk ke dalam lembah terdalam, berliku-liku penuh onak duri. Punya banyak persoalan. Bagaimana kita menyikapi kehidupan ini? Dan Mazmur hari ini, di akhir pekan ini, sungguh amat indah. Ketika Daud menghadapi pergumulannya, dia justru mengangkat jiwanya kepada Tuhan. Mengangkat jiwa berarti mengarahkan semuanya, isi hatinya, pikirannya, tubuhnya, untuk menghadap kepada Tuhan. Mengapa? Karena dia punya pergumulan yang berat, menghadapi musuh-musuhnya. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, Daud tidak menceritakan dalam Mazmur ini siapa musuhnya. Tapi kalau kita selidiki ke dalam Alkitab, dari sejak munculnya kisah Daud dalam Alkitab, selalu menghadapi musuh. Baik itu serigala dan beruang ketika menjaga domba, atau juga menghadapi Goliat, dan seterusnya. Tapi ada yang lebih dalam dari sana kalau kita telusuri. Kita masuk ke dalaman Mazmur ini. Daud justru mengkhawatirkan musuh yang terberat, yaitu musuh rohaninya. Apa itu musuh rohani? Gambarannya Bapak Ibu, kalau kita lihat di buku ND 117, musuh terberat adalah setan. Martin Luther juga mengatakan musuh rohani itu setan dunia ini dan kedagingan kita. Mengapa ini menjadi terberat bagi Daud juga? Adalah bukankah ketika menghadapi orang-orang yang sulit, ingin sekali rasanya membalas. Tapi mari kita pelajari dari sikap Daud. Sekalipun ada kesempatan Daud membalaskan, ternyata dia tidak lakukan itu kepada Saul, bukan? Justru Daud hanya mengambil ujung jubah Saul, dan dia tidak mau melalukan tangannya kepada orang yang diurapi Tuhan. Disinilah pergumulan sesungguhnya. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, ketika tekanan ada, ketidakadilan terjadi, ingin rasanya memberontak. Tetapi di sini bukan menaklukkan musuh. Musuh kita bukan daging dan darah, tetapi adalah kuasa-kuasa, termasuk kuasa setan dan kuasa keinginan diri sendiri untuk membalaskan. Daud mengatakan, justru mengarahkan hatinya kepada Tuhan, supaya dia bisa menenangkan diri, dan dia tahu, kalau dia bergantung kepada Allah yang setia, dia tidak akan mendapat malu. Ketika dia membawa persoalannya kepada Tuhan, mempergumulkannya kepada Tuhan, dia percaya dia tidak akan dipermalukan. Menjadi malu ketika membalas, menjadi malu ketika menjadi jahat, seperti orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Justru Daud membawa kepada Tuhan, karena dia tahu, Allah yang dia percaya, Tuhan semesta alam, adalah Allah yang setia, yang akan menolong dan memberi keadilan kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Allah, yang seperti iman Daud ini, Daud yakin, dan kita juga bisa percaya Bapak Ibu, bahwa musuh
kita tidak akan bersuka cita atas kita. Oleh karena itu, apapun pergumulan kita, di akhir pekan ini, mari Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, ingatlah bahwa kita punya tempat perlindungan, yaitu Allah kita. Dan bawalah pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita hadapi persoalan hidup kita dengan cara Tuhan. Sehingga kita bisa mengatakan, I did it God's way. Aku berhasil dan aku melakukannya dengan cara Tuhan. Supaya kita bersuka cita, tinggal dalam damai sejahtera, dan nama Tuhan tetap dipermuliakan lewat kehidupan kita. Bapak Ibu, bawalah segala pergumulan kita kepada Tuhan, dan tinggallah tetap dalam naungan dan perlindungan Tuhan kita. Tuhan memberkati.